Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimin yuqridu musliman qardan marratain illa kana kasadaqatiha marratan. Shadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah Habibul Karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah absen memberikan karunia dan nikmatnya kepada kita semua. Dan semoga kita bukan hanya bisa mengucapkan alhamdulillah, bukan hanya bisa mengucapkan syukur, tapi juga bisa memanfaatkan karunia dan nikmat yang Allah berikan sesuai dengan fungsi yang telah Allah atur dalam Al-Quran. Salawat dan salam juga semoga terlimpah curah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga dan para sahabatnya, dan kepada kita semua yang insyaallah tetap istiqomah menjalankan sunnahnya hingga yaumil qiyamah. Pada kesempatan kali ini juga khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri dan kepada jamaah sekalian. Marilah sama-sama kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan bertakwa kehidupan kita akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan bertakwa insyaallah di akhirat kelak kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, kita diciptakan sebagai makhluk sosial, makhluk yang saling berinteraksi sesama untuk memenuhi segala kebutuhan hidup kita. Manusia tidak bisa hidup sendiri karena sebagian hidupnya juga bergantung kepada manusia yang lain. Untuk itulah kadang kita mendapati ada orang-orang yang harus meminjam atau berutang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan pangan, kebutuhan sandang, ataupun kebutuhan barang yang lainnya. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, agama kita membolehkan seseorang meminjam atau berutang kepada orang lain yang dianggap mampu. Bahkan Rasulullah SAW seringkali memotivasi kepada orang-orang yang memang mampu untuk memberikan pinjaman, yang dianggap mampu untuk menolong saudaranya, agar menolong saudaranya dengan meminjamkan uang atau meminjamkan barang-barang yang lainnya. Maka disitulah Islam mengatur adanya transaksi utang piutang antar sesama kita. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Ma min muslimin yuqridu musliman qardan marratain illa kana kasadaqatin marratan." Tidak ada seorang muslim yang memberikan pinjaman utang kepada muslim lainnya 2 kali, maka dia seperti sedekah 1 kali. Kemudian dalam hadis lain Rasulullah SAW juga bersabda,
barang siapa memberi tenggang waktu kepada orang yang berada dalam kesulitan dalam membayar hutang, maka setiap hari sebelum dia bisa melunasi hutang tersebut, maka dia akan dinilai telah bersedekah. Jika utangnya belum bisa juga dilunasi, lalu dia memberikan tenggang waktu lagi kepada orang yang belum bisa melunasi hutang, maka setiap harinya dia akan dinilai telah bersedekah 2 kali lipat dari nilai piutang yang telah diberikannya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Dalam hadis lain juga Rasulullah SAW bersabda, ada orang yang ketika memasuki surga kemudian melihat tulisan pada pintunya, pahala bersedekah 10 kali lipat, sementara pahala bagi orang yang meminjamkan uang atau menghutangkan uang 18 kali lipat. Hadis riwayat Imam Tabrani dan Baihaqi. Demikian beruntungnya orang yang mampu memberikan pinjaman yang didasari atas niat karena Allah Subhanahu wa taala dan niat karena menolong sesama saudaranya. Karena dia akan mendapatkan pahala yang lebih besar melebihi dari pahala sedekah. Lalu bagaimana dengan orang yang dipinjamkan? Untuk orang yang meminjam, maka perlu hati-hati. Jangan mudah meminjam atau berutang, karena memberi utang itu hukumnya mubah, hukumnya boleh, tapi membayar hutang adalah wajib. Kendati diperbolehkan, namun pemilik utang harus menyadari bahwa ada kewajiban mengembalikan barang atau utang yang dipinjamnya. Pemilik utang harus memenuhi tenggat waktu yang sudah disepakati oleh si pemberi hutang. Karena itu, diperlukan niat yang kuat bagi yang berutang untuk mengembalikannya di kemudian hari. Menyegerakan membayar utang tanpa perlu menunggu jatuh tempo, tanpa menunggu perlu ditagih, tentu ini adalah kebaikan tersendiri. Dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, man akhadha amwalan nas yuridu anja'aha aja Allahu anhu, wa man akhadha yuridu islafaha aslafallahu anhu. Barang siapa yang mengambil harta manusia atau berutang dengan niatan ingin melunasinya, maka Allah akan memudahkan dia untuk melunasinya. Dan barang siapa yang berutang dengan niat ingin merugikan orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala akan binasakan dia. Hadis riwayat Imam Bukhari. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, sering kita melihat orang tidak membayar utang, bukan melulu karena memang dia tidak mampu membayarnya, tetapi karena memang dari awal dia tidak niat untuk melunasi hutangnya, sehingga dia mengentengkan kewajiban untuk membayar utang. Orang yang berutang dan berniat untuk tidak mengembalikannya, maka dia adalah pencuri. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, siapa saja yang berutang lalu berniat tidak mau melunasinya, maka dia akan bertemu Allah pada di akhirat kiamat nanti dalam status sebagai pencuri. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ada juga orang-orang yang memang sengaja menunda membayar utang karena lebih memenuhi gaya hidupnya, lebih mendahulukan liburan, lebih mendahulukan pesta ulang tahun anaknya, lebih mendahulukan membeli kebutuhan-kebutuhan mewah dan lain-lain yang sebenarnya itu bisa ditunda. Oleh karena itu, bagi pemilik utang, janganlah kita menunda membayar utang, karena orang yang memberikan pinjaman itu sudah mengorbankan kepentingan pribadinya atau menunda kebutuhan pribadinya untuk membela dan mementingkan kebutuhan kita. Maka segerakanlah membayar utang sebelum ajal menjemput kita. Dan apabila kita belum mampu membayar utang, maka tunjukkanlah itikat yang baik. Ketika kita belum bisa membayar utang, maka datangilah orang yang meminjami kita, ucapkan permohonan maaf bahwa kita belum bisa membayar utang. Jangan sampai ketika kita belum bisa membayar utang, kemudian kita malah kabur, tidak bisa dihubungi, di WA tidak dibalas, di telepon tidak diangkat, didatangi ke rumahnya tidak ada. Perbuatan ini sungguh merupakan perbuatan yang zalim dan menyakiti orang yang telah memberikan kita atau menolong kita dengan pinjaman.
Pemilik utang yang sengaja menunda membayar utang padahal sudah mampu dan dia mempunyai harta untuk persediaan keluarganya, ini adalah termasuk perbuatan zalim. Utang yang tidak berbayar ketika masih hidup dan tidak ada yang melunaskannya ketika kita meninggal, maka di akhirat kelak utang itu akan dibayar dengan amal baik kita di dunia. Karena pada hari itu tidak lagi berlaku dirham, tidak lagi berlaku di rupiah, tidak lagi berlaku harta benda. Yang akan berlaku pada hari itu adalah amal baik kita yang akan nanti diambil untuk membayar hutang-hutang yang telah kita lakukan di dunia. Sudah semestinya kita membayarkan utang sesuai dengan perjanjian, atau kalau perlu kita menyegerakan membayar utang sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, orang yang memiliki utang perlu berpikir bagaimana beratnya dosa bagi orang yang enggan melunasi utang sehingga meninggal dengan masih menyisakan utang. Saking beratnya, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang mengatakan bahwa walaupun dia sudah 3 kali mati syahid, dia tidak akan bisa masuk surga sebelum hutang-hutangnya dilunasi. Dalam sebuah hadis Rasulullah juga bersabda, "Man fariqar ruhul jasad wa huwa bari'un min salasin dakhala jannah minal kibri wal gululi wad dain." Barang siapa yang ruhnya berpisah dari jasad sedangkan ia terbebas dari 3 perkara ini, ia pasti akan masuk surga, yaitu terbebas dari sombong, terbebas dari khianat, dan terbebas dari hutang piutang. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, untuk menghindari kemungkinan buruk yang menimpa kepada kita, ada baiknya saat kita hendak berutang, maka kita perlu memikirkan matang-matang terlebih lagi untuk mematang-matang bagaimana ke depan kita mampu atau tidak untuk membayar utang tersebut. Jangan sampai hutang yang kita miliki dan belum terbayarkan kemudian menghalangi kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, bila memang harus berutang, dibutuhkan kesungguhan niat dan ikhtiar yang kuat untuk membayar utang di kemudian hari. Al-Quran memberikan panduan agar setiap orang yang berutang untuk dapat mencatat utangnya agar tidak lupa. Hal ini dilakukan mengingat ada hak orang lain dalam utang yang dipakainya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh wal yaktub bainakum katibun bil 'adl." Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang, melakukan transaksi utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya, dan hendaklah seorang pencatat di antara kamu itu menuliskannya dengan benar dan adil. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, demikianlah khutbah Jumat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari transaksi utang piutang yang tidak berkesudahan, melindungi kita dari utang piutang yang menjerat, sehingga kemudian ketika kita wafat kita belum melunasi utang piutang tersebut. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar dan kemudahan bagi kita yang saat ini barangkali sedang terbelit utang, semoga segera dilunasi utangnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-izzata bittiba'i sabilil qawim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, alladzi amarna bil ittihadi wa ta'awun wa nahana 'anit tanazu'i wa tafaruqi fi kitabihil karim. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safwatil hudati ila siratikal mustaqim.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'alakum tuflihun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal azzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha azkurkum washkuru ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Tawsufakum baina taswiyati sufuf min tamamis shalah. Luruskan dan rapatkan barisannya. Jemaah yang bawa alat komunikasi mohon dinonaktifkan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a faj'alahu ghutha'an ahwa. Sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadhakkir in nafa'ati dhikra
سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سلام. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.